Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan bersama kami. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas bahasa Indonesia yang berjudul menyesuaikan surat dengan tujuan. Tugas kali ini kami dibimbing oleh Ibu Rizky Wulanita Batubara, SNM. Langsung aja kita masuk ke materinya. Let's go! Yang pertama, konsep dasar. Menyesuaikan surat dengan tujuan surat berarti merancang isi, bahasa, dan struktur surat agar sesuai dengan maksud utama komunikasi, seperti menginformasikan, memohon, mengundang, atau mengeluh. Tujuan ini menentukan: 1. Gaya bahasa. Yang kedua, tingkat formalitas dan elemen surat agar pesan tersampaikan secara jelas, sopan, dan efektif. Sesuai dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyesuaikan surat dengan tujuan surat. Mengapa itu penting? Ada 3 kepentingannya. Yang pertama, memastikan pesan diterima dengan benar oleh audiens. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme dan stabilitas pengirim. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman atau penolakan karena ketidaksesuaian bahasa. Misalnya permohonan izin, permohonan ujian selama, permohonan kerjasama, dan lain-lain. Setelah permohonan selanjutnya diberikan kepada instansi atau pejabat secara sektoral organisasi tertinggi, misalnya instansi investigasi pemerintah akan untuk dengan surat tugasan. Juga jenis surat permohonan. Ada 3 jenis, yaitu pertama surat permohonan tidak masuk kerja, yang kedua surat permohonan bantuan dana, dan yang ketiga surat permohonan izin penyelenggaraan kegiatan. Bagian-bagian surat permohonan, yang pertama ada akta surat, dan yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga identitas surat, yang keempat alamat tujuan, yang kelima salam pendukung, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam pendukung, babakan, tanda tangan, dan nama. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan resmi adalah surat berisi pemberitahuan kepada pihak-pihak tertentu tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang sifatnya membutuhkan izin ataupun tidak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Macam-macam surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dari dua macam, yaitu surat pemberitahuan yang bersifat mengabarkan, yaitu surat penawaran, surat pesanan, surat permohonan, surat lamaran, surat lain yang mengabarkan. Surat pemberitahuan yang tidak sepenuhnya mengabarkan, yaitu surat akta, kontrak, rekomendasi, dan surat keputusan. Surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan dari orang lain kepada sekelompok orang atau masyarakat umum. Surat undangan dapat dipakai untuk keperluan resmi atau secara resmi atau tidak resmi. Undangan merupakan sesuatu yang harus ada ketika membuat suatu acara agar orang yang diundang tersebut mengetahui acara yang akan diadakan. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Contoh apapun bentuk-bentuk surat resmi itu terdiri dari surat, ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada nomor surat, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat penutup, salam penutup, dan siapa pengirim surat. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan, yang diberikan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, undangan ulang tahun, undangan pembayaran, dan pembayaran. Suatu jenis resmi, samaan berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan. Perbedaan menamakan instansi atau organisasi kedinasan. 2. Tidak resmi, samaan berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan. Perbedaan mengatasnamakan program yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Bagian-bagian surat undangan. Yang pertama, kepala surat terdiri dari nama badan, organisasi, instansi, alamat, nomor telepon, logo, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal, alamat tujuan. Yang
kedua, isi surat terdiri dari alasan dan tujuan, hari dan tanggal, waktu, tempat, dan acara. Yang ketiga, penutup terdiri dari salam penutup, jabatan, nama, dan nomor induk. Surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Menurut KBBI, surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya. Ciri-ciri surat dinas yang pertama, adanya kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Jenis-jenis surat dinas. Surat ini ada dua jenis, yaitu satu, surat dinas swasta, surat yang dibuat oleh lembaga swasta. Dua, surat dinas pemerintah, surat yang dibuat oleh instansi pemerintah. Macam-macam surat dinas. Satu, surat pemberitahuan. Surat dinas yang isinya mengenai pemberitahuan yang ditujukan pada semua anggota lingkungan kerja agar mereka mengetahui suatu atau informasi tertentu. Surat pemberitahuan terdiri atas satu, surat pengumuman. Dua, surat edaran. Tiga, surat perizinan. Surat yang dikirimkan untuk instansi, perusahaan, atau perseorangan untuk mendapatkan izin. Tiga, surat undangan. Surat yang dibuat oleh seorang tujuannya, instansi atau organisasi tertentu mengundang orang lain supaya menghadiri suatu acara. Empat, surat tugas. Surat yang dikirimkan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Bagian-bagian surat dinas atau resmi, yaitu 1. Kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Hal atau pihal, 6. Alamat tujuan, 7. Salam pembuka, 8. Isi surat, 9. Salam penutup, 10. Nama, jabatan, dan tanda tangan, dan yang ke-11 adalah tebusan. Di sini saja materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye. Dan bersama kami. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Penyediaan